Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sucitra Dewi Ritonga, NIM 1902-084, mata kuliah Teknologi dan Industri Hilir. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang produk hilir sawit, dan di sini saya mengambil judul tentang pembuatan coklat cair berbasis olein sawit. Definisi olein sawit. Olein sawit merupakan fraksi minyak sawit yang terbentuk cair. Terdapat dua jenis produk olein sawit, yaitu olein normal dan olein super. Keduanya dibedakan berdasarkan komposisi asam lemak, titik lele, dan bilangan iodin. Bilangan iodin olein normal sekitar 53,33 sampai 59,14, sedangkan bilangan iodin olein super sekitar 60,06 sampai 64,38. Olein normal dan olein super berpotensi digunakan sebagai lemak dalam pembuatan coklat cair karena keduanya memiliki titik lele yang rendah. Kelebihan dan kekurangan olein sawit. Kelebihannya yaitu 1. Harganya yang murah, rendah kolesterol, dan yang terakhir itu kandungan karbon tinggi. Sedangkan kekurangannya itu tingginya kadar lemak jenuh dan meningkatnya kadar kolesterol. Definisi coklat. Coklat merupakan produk makanan yang disukai oleh anak-anak, remaja, dan orang tua karena kualitasnya meliputi rasa, tekstur, dan aroma. Coklat yang unik dihasilkan terutama dari kombinasi dari kakao bubuk, gula, dan lemak. Kakao coklat dapat dibuat dalam bentuk cairan, pasta atau blok, atau digunakan sebagai dalam makanan lain. Coklat cair merupakan salah satu produk makanan coklat yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Produk ini sering diaplikasikan sebagai penambah cita rasa pada makanan olahan seperti sebagai topping dalam es krim yang ditabur kemudian dengan bahan lain seperti kacang mete atau coklat tabur. Karakteristik coklat. Coklat memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama khas cita rasa, tekstur, warna. Padatan coklat memiliki peran sebagai pemberi cita rasa dan warna, sedangkan lemak dalam coklat berperan dalam mengendalikan tekstur. Bahan dan metode. Di sini bahannya yaitu ada olein sawit, yaitu dia olein normal dan olein super, kakao bubuk, gula, lecitin, vanila, dan N-heksana. Di sini saya akan menampilkan formulasi coklat cair berbahan olein sawit. Bisa kita lihat sendiri bahwasanya di sini sudah ada kandungan minyak, gula, kakao bubuk, dan lecitin, vanila, olein normal, dan olein super. Pembuatan coklat cair. Pertama, coklat cair dibuat menggunakan dua jenis olein sawit meliputi olein normal dan olein super dengan formula seperti disajikan pada tabel tersebut. Jumlah lemak yang digunakan sebanyak 29,9 sampai 34,9%. Bahan adonan ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam alat pencampuran. Adonan dihaluskan sambil dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius selama 15 jam. Setelah waktu tercapai, produk dianalisa ukuran partikel, kadar air, kadar lemak, titik lele, dan uji organoleptik. Di sini pun ada uji analisa. Yang pertama itu uji analisa ukuran partikel. Sebanyak 1 gram coklat cair dicampur dengan 5 gram olein sawit dan dihomogenisasi dengan pengadukan selama 15 menit menggunakan magnetic stirrer pada 250 rpm. Campuran diteteskan ke dalam alat thickness gauge untuk diukur ukuran partikelnya. Yang berikut ada analisa kadar air. Yang pertama itu sampel ditimbang sebanyak 20 gram dimasukkan ke dalam cawan dan diuapkan dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius hingga diperoleh berat konstan. Yang kedua, setelah itu sampel di dalam cawan dimasukkan ke dalam desikator dan dibiarkan selama 30 menit. Dan yang terakhir, selanjutnya sampel dan cawan ditimbang kembali. Berikutnya ada analisa kadar lemak minyak. Yang pertama, sebanyak 10 gram sampel yang telah banyak dihilangkan airnya ke dalam tomble. Yang kedua, minyak atau lemak diekstraksi dengan alat shock lab menggunakan pelarut N-heksan. Yang ketiga, ekstraksi dilakukan selama 8 jam, kemudian N-heksan diuapkan dan minyak lemak ditimbang. Dan yang terakhir itu ada bagian titik leleh. Yang pertama, sampel minyak dicairkan dan dimasukkan ke dalam pipa kapiler sebanyak 3 buah setinggi 1 cm
dari bawah pipa kemudian dibekukan selama 16 jam. Yang kedua, sampel ditentukan titik lelehnya menggunakan beaker glass yang berisi air yang bersuhu 8-10 derajat Celcius. Di bawah titik leleh sampel dan suhu air dipanaskan perlahan-lahan. Kemudian pemanasan dilanjutkan dengan suhu diamati saat contoh meleleh sampai naik pada tanda batas merupakan suhu titik leleh sampel. Dan yang terakhir, titik leleh dihitung berdasarkan rata-rata suhu. Terus ada bagian uji organoleptik. Coklat cair dimasukkan ke dalam 25 cup kecil dan diberikan kepada 25 orang panelis kalangan umum atau bisa kita bilang sebagai yang bagian terlatih untuk diminta penilaiannya meliputi kenampakan atau warna, aroma, tekstur atau kehalusan, rasa dan pencairan di dalam mulut atau pelelehan. Dan skala penilaiannya meliputi kalau dia angka 1 itu bisa kita bilang tidak suka, angka 2 kurang suka, angka 3 cukup suka, dan terakhir angka 4 bisa kita bilang dia menyukai produk tersebut. Masuk kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, sifat fisika coklat cair. Proses conching sangat penting untuk meningkatkan kualitas coklat, utamanya dalam pengembangan rasa coklat yang biasanya dilakukan pada waktu beberapa jam dan berbagai suhu. Contohnya itu sekitar 50-90 derajat Celcius. Proses conching yang lama sangat penting untuk menghilangkan senyawa volatil yang tidak diinginkan. Pengembangan warna, tekstur, dan karakteristik. Di sini ada juga tabel bagian karakteristik fisika kimia coklat cair yang ada parameternya itu ukuran partikel satuannya milimeter, kadar air satuannya persen, kadar lemak persen, dan titik leleh lemak itu persen. Bisa kita lihat sendiri, inilah angka-angka dari olein normal dan olein super pada coklat cair. Selanjutnya, profil sensori coklat cair. Coklat cair yang dibuat menggunakan olein normal menunjukkan bahwa formula olein normal 3 lebih disukai pada olein normal 1 dan olein normal 2 pada penilaian kenampakan, rasa, dan pelelehan. Yang kedua, sementara itu pada profil aroma dan kehalusan, olein normal 2 lebih disukai dibandingkan formula lainnya. Yang terakhir, penilaian kesukaan coklat cair berada pada kisaran cukup suka, kecuali pada formula olein normal 1 pada penilaian kehalusan dengan nilai 2,40 atau kurang suka. Masuk kita ke bagian kesimpulan, yaitu olein normal dan olein super dapat digunakan dalam pembuatan coklat cair. Namun, coklat cair yang dibuat menggunakan olein super lebih disukai dibanding olein normal. Formula coklat cair yang paling disukai panelis adalah olein super 34,9%, gula 49,8%, kakao bubuk 15%, lecitin 0,2% dan vanila. Baiklah, situ yang dapat saya presentasikan. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.